Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Yulianingsih, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, NIM 2398010572. Program studi PGSD LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Sendang 1, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, pada kelas 5, materi pelajaran teks deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mohon saran dan masukan untuk saya agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kelompok Dani. Selamat pagi, anak-anak ibu yang hebat semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, agar pelajarannya berjalan dengan baik dan lancar, silahkan ketua kelasnya Nak Berkah dipimpin doa dengan duduk saja. Silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Sudah selesai, berdoa selesai ya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Adakah teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 pada semester 1. Ya, hari ini kita melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu 16 Agustus tahun 2023. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini agar lebih semangat dan mempunyai rasa cinta kepada tanah air kita sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi. Silahkan berdiri dulu. Pelan-pelan, hati-hati. Nah, kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, siap? Sabang sampai Merauke, pulau-pulau. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, mari kita tepuk semangat dulu yuk. Berdiri dulu semuanya lagi. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Boleh silakan duduk kembali. Nah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Yang pertama, silahkan. Nanti ada gambar, diperhatikan. Yang mau menjawab boleh tunjuk jari. Nah, apakah yang tampak dalam gambar? Siapa yang mau jawab? Ya, sebentar, tunggu. Coba anak Nadia. Pepaya. Buah pepaya. Kira-kira apa yang kamu ketahui, Nak Nadia, dari buah pepaya itu? Ya, betul. Memiliki biji yang bagaimana? Sedikit atau banyak? Biji yang pendek. Ukurannya bagaimana bijinya? Kecil-kecil. Kemudian di buahnya berwarna apa? Warna oranye. Berwarna oranye. Kulitnya, Nak Nadia?
Ya, betul. Berwarna kuning agak hijauan, dagingnya berwarna orange, kemudian memiliki biji kecil-kecil dengan warna hitam. Nah, betul. Kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya? Dari yang kita lihat. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba. Teks deskripsi. Oh ya, coba kita cari tahu ya. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, kemudian, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama. Yang pertama, dengan mengamati materi teks deskripsi dalam PowerPoint yang ditayangkan, peserta didik dapat menganalisis teks deskripsi dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui aplikasi interaksi yang menayangkan sebuah puzzle, peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan benar. Ada gambar lagi ternyata. Coba sekarang benar-benar perhatikan. Kalau tadi gambarnya hanya satu buah. Sekarang coba kamu lihat, diingat-ingat. Ada berapa? Kira-kira jenis buahnya apa saja namanya? Sudah siap pertanyaannya? Ya. Pertanyaan, mari kita menjawab. Yang pertama, ada berapa macam buah yang kamu lihat? Ada 8, ada 7. Tidak apa-apa. Coba nanti kita lihat lagi. Buah apa yang paling kamu sukai? Siapa yang mau jawab? Nah, ini coba buah apa? Buah pisang. Kenapa ini alasannya suka buah pisang? Oh iya, boleh, rasanya manis. Sip. Kemudian, mengapa kamu suka buah itu? Tadi rasanya manis. Biasanya kamu makan begitu saja atau kamu buat misalnya dikupas, kemudian kamu makan begitu saja atau mungkin digoreng dulu atau seperti apa? Oh, makan begitu saja, ya bagus. Kita lanjutkan. Nah, sekarang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, apa itu teks deskripsi? Masih ada yang mau mencoba menjawab? Belum? Oh ya, tidak apa-apa. Buku tayangkan saja. Nah, teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Teks ini biasanya berisi kalimat yang memaparkan sebuah objek, bisa berupa benda atau makhluk hidup, agar pembaca mendapatkan kesan seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Nah, nanti dari objek buah kalian akan melihat, boleh mengupas, merasakan, berarti nanti boleh mencicipi rasanya bagaimana, terus nanti dibuat teks deskripsinya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi sendiri itu di sini ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi ada bendanya yang akan digambarkan atau dilukiskan. Misalkan di sini ada buah mangga, pegang. Gambaran buah mangganya itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nanti akan dimasukkan dalam teks deskripsinya. Nah, yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga objek menjadi jelas. Indera itu ada penglihatan, ada perasa atau pemecah. Nanti bisa dilihat, kalian bisa melihat ini warnanya dimulai dari kulitnya dulu, kemudian nanti dikupas, mungkin dagingnya bisa saja warnanya berubah atau berbeda dari kulitnya. Indera perasanya itu berarti nanti lidah kita bisa merasakan apakah mungkin nanti mangganya rasanya manis atau asam. Nah, itu bisa kita bedakan.
Kemudian yang ketiga, membuat, membaca atau mendengar, merasakan atau mengalami sendiri objek yang dialami penulis. Jadi kalau nanti kita akan mendeskripsikan buah mangga, kamu jelaskan, oh mangga itu seperti apa, misalnya ukurannya atau bentuknya, warna kulitnya, rasanya seperti apa. Jadi yang membaca tulisan kamu itu tahu, oh ini, oh seperti ini buah mangga ternyata. Nah seperti itu. Terus selanjutnya menjelaskan objek secara terperinci. Nah, yang dijelaskan tadi ada ukurannya, warnanya, bentuk atau keadaan suatu objeknya. Nah, inilah ciri-ciri teks deskripsi. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Yakin? Sudah bisa? Ya, sip, semuanya hebat. Nah, Ibu guru lanjutkan. Berikutnya adalah struktur teks deskripsi sendiri. Kalau tadi ada ciri-cirinya, sekarang ada susunannya atau strukturnya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada identifikasi struktur. Identifikasi struktur itu merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, mungkin jenis atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi kita mendeskripsikan. Nah, gambaran rinci, sudut pandang penulis tentang objeknya. Gambaran rinci itu berarti ini mangganya, misalnya kamu gambarkan rincinya seperti apa, kulitnya, buahnya, warnanya apa, ada bijinya atau tidak, kemudian rasanya seperti apa. Selain dimakan biasa saja seperti itu, mungkin bisa dijadikan olahan makanan lain, atau buah mangga itu mengandung vitamin apa saja. Itu bisa dijelaskan dalam bagian deskripsi bagian. Nah, yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Itu biasanya bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis suatu objek. Berarti kesimpulannya buah mangga itu mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, itu misalnya kesimpulannya. Sampai sini lagi, ada yang mau bertanya apa tidak? Tidak. Sudah yakin? Sudah. Jadi supaya hebat-hebat. Nah, nanti kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan lagi kepada ibu ya pada saat mengerjakan. Nah, ibu guru lanjutkan, sudah siap? Sudah. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya adalah apa? Jeruk nipis. Silahkan kamu perhatikan bahwa jeruk nipis itu adalah, coba Nak Nadia, yang pertama ini, paragraf pertama kamu bacakan yang keras. Jeruk nipis adalah buah kecil berwarna hijau. Buah jeruk nipis memiliki warna hijau cerah yang berubah menjadi kuning saat matang sepenuhnya. Di dalamnya terdapat daging buah yang berair dengan rasa yang asam dan segar. Buah ini mengandung banyak vitamin C dan serat. Nah, ini disebut bagian apa nanti yang awal? Sampai sini lagi coba. Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Semuanya sudah bisa? Sudah. Syukurlah semuanya anak-anak ibu yang hebat. Nah, sekarang ibu lanjutkan dulu. Kira-kira kita mau secara bisa menyusun melalui tadi yang dinamakan aplikasi integrasi. Sudah siap semua? Sudah. Sebelum menyusun puzzle, nanti ibu jelaskan dulu ya. Ibu akan membagikan lembar kerja. Sebelumnya nanti akan ibu bagikan juga Chromebook yang di dalamnya boleh kalian nyalakan, kalian buka, kemudian masuk ke dalam Google Dokumen dulu. Setelah Google Dokumen masuk, nanti ada link di situ. Ada link, kalian akses untuk bisa membuka aplikasi integrasi dan menyusun puzzle. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Nah,
Sekarang Ibu bagikan dulu. Ini Chromebooknya. Kelompok mana dia? Ini tolong dibawakan ke kelompoknya, nak. Punya anak berkah. Silahkan boleh dibuka dulu sambil dinyalakan, sambil di-loginkan dulu. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silahkan boleh sambil baca dulu. Silakan yang lain boleh mulai membuka Google dokumennya. Nah, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Nah, silahkan disusun dulu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya. Oh, sebelum semua sudah tampak apa belum puzzle-nya? Sip. Yang kelompoknya Nak Kisah dulu dapat apa? Kelompoknya Nak Nadia dapat apa? Lengket ini Mbak Ina, lengketnya. Terus kelompoknya Nak Lutfi, mangga dengan pisaunya ya, tidak mungkin nanti mengupasnya bagaimana. Nah, silahkan ini. Silahkan ini. Kemudian tidak nambahkan apa? Pisang. Ini yang paling banyak ini buahnya ini kebetulan. Satu keranjang ya Mas. Dimakan, dirasakan secukupnya saja nanti. Kalau satu kok tidak habis ya boleh dibagi berdua dulu nanti. Nah, ini Nak Nisha sudah dapat jambu airnya. Kemudian yang lainnya juga sudah. Silahkan masuk ke dalam Google dokumennya. Google dokumennya di mana tadi, Mbak? Nah, sudah diberi nama. Sekarang boleh merasakan. Silahkan. Nah, menyusun puzzle sudah. Sebelumnya sebentar. Silahkan hadap ke depan dulu. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang ini dulu. LKPD-nya yaitu masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang sudah berbagi ya. Sudah. Kemudian mengambil Chromebook, mengakses link sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kemudian bersama kelompok menyusun puzzle menjadi gambar sudah dilakukan juga. Gambar tersebut buahnya sudah Bu Guru berikan masing-masing ya. Sudah. Nah, sekarang tapi gambar yang sudah kamu dapatkan, ini sudah kamu dapatkan. Ini kan gambar jambu air, juga sudah dapat buah jambu air ya. Sekarang kamu tuliskan teks deskripsinya. Boleh jambunya, mangga, kelengkeng, pisang, boleh dirasakan. Kemudian kalian tuliskan teks deskripsinya ya. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang silahkan bekerja. Kalau nanti ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan ke Bu Guru. Bu Guru beri waktu 15 menit cukup? Cukup ya. Silahkan dikerjakan. Sebentar. Sabar dulu. Nah.
sudah dapat 1 paragraf. Sekarang paragraf kedua Mas dibuat, silakan. Diketikkan, dibuat. Menunggu diprintkan, silakan sambil dibaca-baca dulu nanti untuk persiapan presentasi ke depan. Mas Nova, coba ambilkan satu itu Mas. Tas ya. Satu saja, bisa enggak? Nah, kalau terima. Silakan. Seperti ini ya, ini dibuka. Nah, terus dikupas. Terus itu. Ini tadi sudah buka. Nah, ya betul. Ini sudah ditulis ya? Oh ya, sip. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah dikirimkan ke emailnya Ibu? Bu Guru kirimkan sebentar. Sambil menunggu dikirimkan, silakan sambil dibaca-baca dulu nanti untuk persiapan presentasi ke depan. Nah, ini sudah dicetakkan, sudah diprintkan. Nah, ya, sudah tampil. Kelompok pelengkeng punya siapa? Oh ya, ini. Kelompok pisang? Ya, kelompoknya Versa. Kelompok mangga? Kelompok jambu air? Sini ya. Nah, silakan sambil dibaca-baca lagi sebentar. Terus menentukan siapa yang mau maju ke depan. Nah, ya, nanti ada 2 anak. Dibacakan ya. Dua jambu air adalah buah yang memiliki bentuk bulat atau lonjong dengan kulit yang tipis dan biasanya memiliki warna hijau atau kuning. Kulitnya buah kelengkeng umumnya berbentuk bulat, kulitnya tipis dan transparan dengan warna coklat keruh atau coklat kemerahan. Kayak berbentuk silinder atau melengkung dengan ujung merunding. Di posisi kulit yang tebal, yang umumnya berwarna. Kita berikan tepuk jempol bersama. Tepuk jempol. Jempol. Hebat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, semuanya kelompoknya sudah maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Berdasarkan buah yang didapatkan, tes deskripsinya Bu lihat semuanya sudah baik semua. Kita semua hebat. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sampai sini siapa yang mau bertanya? Ada atau tidak? Tidak. Ibu lanjutkan ya. Nah, kita sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu nah, sekarang mari kita menjawab. Di sini ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa yang menjawab? Oh ya, coba Nak Dani. Ya, teks deskripsi. Kita tadi belajar teks deskripsi mulai dari apanya dulu? Pengertiannya. Kemudian yang kedua ada yang 4 tadi apa? Ciri. Tunggu pertanyaan yang kedua. Silakan. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Oh ya, Nak Wate, makan buah, merasakan buah. Oh ya, mengupas dan memakan. Mengerjakan evaluasi. Silahkan kalian bereskan dulu buah-buahnya, kemudian rombongnya boleh dibereskan dulu, disimpan dulu. Di sini Ibu akan membagikan soal
kepada kalian. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Identitasnya jangan lupa dituliskan dulu. Identitasnya. Yang kelompoknya sudah boleh dikumpulkan dulu. Ini coba ke depan, pelan-pelan saja. Nah, sudah itu kumpulkan, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Nah, sudah melaksanakan evaluasi. Nah, sekarang ibu guru memberikan pesan hari ini kepada kalian. Nah, kemampuan berbahasa ini adalah berbahasa juga merupakan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, kita harus mempunyai keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, kemudian keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam komunikasi. Apa ini kira-kira yang terakhir? Sampai jumpa lagi. Yeay. Sampai jumpa lagi. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai sini masih ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Semua sudah paham, sudah hebat-hebat semua ya? Iya. Untuk menutupnya kita tepuk jempol untuk kita semua ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Hebat. Jempol. Hebat untuk kita semuanya. Nah, karena sudah selesai, boleh belajar dulu sebelumnya. Mas, udah kita doa penutup bersama-sama. Kita sudah selesai. Sudah siap semuanya pada posisi doa? Sudah. Kita dulu, emang harus Mas Barka, silakan untuk doa. Doa. Doa mulai. Pembelajaran hari ini, sampai ketemu lagi besok pagi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Siap? Siap. Ya, boleh dikumpulkan ke depan.